Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Do Money Channel. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas gimana caranya untuk memaksimalkan penjualan kita di Etsy ya. Jadi ini penting banget. Kenapa? Karena kita jualan di Etsy itu kan saingannya banyak dengan produk yang bisa dikatakan sama. Gimana caranya supaya toko kita itu lebih menonjol dan mempunyai daya tarik lebih dibandingkan toko lain, sehingga kita bisa memaksimalkan membuat listing produk kita di Etsy. Jadi pastiin kalian untuk tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini. Oke, jadi kita langsung aja ke videonya. Gimana sih caranya supaya kita itu bisa memaksimalkan listing produk kita di Etsy, atau bisa dikatakan kita itu bisa memaksimalkan penjualan produk kita itu di Etsy, sehingga produk kita itu lebih menonjol dibandingkan kompetitor kita. Cara yang pertama itu adalah dengan memaksimalkan foto produk. Nah, maksudnya gimana? Jadi ini aku kasih satu contoh. Ada satu toko yang jualan gelang batu. Nih, gelang batu. Ini tokonya si Kenly Design. Udah menjual 6.242 penjualan. Dengan reviewnya yang bagus ya, cukup bagus. Reviewnya ini bintang 5. Nah, dia menjual gelang ini. Coba kalian lihat fotonya. Nih. Ketika kita zoom dia juga nggak pecah ya, nih. Jadi pastikan foto produk yang kita pasang itu di Etsy harus memiliki kualitas yang bagus. Nih dia. Pastikan kualitasnya bagus. Nih, jadi ketika pembeli itu melihat produk di toko kita, itu detailnya semuanya kelihatan ya. Semua detailnya itu kelihatan. Mau dari atas, sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang. Nah, jadi pastikan kalian ambil foto produk itu dari semua sisi ya. Nih, ini dari sisi sampingnya, dari berbagai macam, berbagai arah angle kamera ya. Jadi semua sisi produk itu bisa terlihat dan bisa tergambarkan melalui foto. Nah, ini dia. Aku kasih contoh lagi yang lain. Ini untuk gelang dari toko Heart of Earth Crystal. Nah, di sini udah 2.354 penjualan dengan reviewnya juga bagus, bintang 5 semua. Ini kita lihat fotonya. Nah, ini dia bagus ya, fotonya langsung dipakai di tangan. Tuh. Nih, di zoom, ini pori-pori tangannya aja kelihatan semuanya. Tuh. Ini bagus banget fotonya, kualitasnya juga bagus banget. Jadi pastiin kalau ketika kita mengambil gambar, mengambil foto dari produk kita itu kualitasnya diperhatikan. Ya, nih. Tuh. Ini kualitasnya bagus. Jadi pembeli itu bisa melihat foto produk kita dengan lebih jelas. Dan ingat nih, dari semua sisi diambil ya. Dari berbagai macam angle. Ini kita coba lagi nih satu authentic Tanzanite dari Heart of Crystal juga. Nah, di sini dia mencantumkan video mengenai gelangnya. Nah, ini. Jadi dia bikin juga videonya nih, video mengenai produknya. Ini dia kan jualan gelang, jadi dia bikin videonya dia pakai di tangan. Nah, ini penting juga nih untuk membuat video pada setiap listing produk yang kita upload. Jadi ini akan lebih menarik perhatian pembeli ya. Ketika kita punya video mengenai produk kita, itu akan lebih menarik perhatian pembeli. Karena pembeli juga bisa melihat detail secara jelas mengenai produknya gitu. Nih ya. Nah, untuk video yang bisa kalian tambahkan di listingan produk Etsy itu cukup 5-15 detik video. Jadi durasinya itu maksimal hanya 15 detik.
Kemudian untuk ukurannya itu maksimal 100 MB ya. Dan untuk setting resolusinya itu disarankan 1080p resolusinya, 1080p atau lebih tinggi. Nah, format videonya ini kotak ya, format video untuk posting Instagram, jadi 1:1. Jadi pastiin formatnya juga sesuai, karena kalau nanti formatnya panjang atau portrait kayak gini nanti kurang bagus lihatnya. Jadi kalian bikin format videonya itu 1:1 untuk format video Instagram. Oke. Nah, untuk listing produk ini, foto produk di sini ada berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini untuk foto produk itu Etsy membatasi dengan hanya 10 foto produk. Jadi maksimalkan kalian upload semua fotonya ya. Upload semua foto produk kalian. Maksimalkan ini ada 10, dikasihnya ya kita upload 10. Jadi lebih banyak foto itu akan lebih bagus. Nah, di sini ada primary foto, setiap angle, every angle. Nah, ini udah dikasih petunjuk dari Etsy-nya. Ada untuk foto utama sebagai thumbnail. Terus ini dari setiap sisi ya, dari berbagai macam sisi. Ini sisi ini, sisi ini, sisi ini. Kemudian detailnya, detail mengenai produk. Kemudian in use ini maksudnya foto ketika produk itu dipakai, digunakan nih ya. Kemudian kalau misalnya ada ukuran ataupun skalanya, ini kita bisa cantumkan fotonya. Kemudian ini style scene ketika dipakai di scene tertentu. Kemudian ini ada variasi, jadi masukkan foto produk dengan semua variasinya gitu. Kalau ada variasinya bisa difoto juga. Nah, ini untuk yang tips pertama, tadi maksimalkan foto produk dan juga jangan lupa tambahkan video. Kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu maksimalkan judul dari listing produk kita. Nah, ini maksudnya gimana? Kita contohkan lagi yang ini tadi. Produk dari tokonya Canly Design. Di sini dia pakai judulnya Gemstone Man Bracelet, berarti ini untuk gelang laki-laki, beaded surf bracelet, tiger eye beads bracelet, gemstone fashion jewelry, man gift idea stretch stacking bracelet. Nah, jadi masukkan judul itu sesuai dengan produk yang kalian jual. Di sini dia jual produk gelang untuk laki-laki dari gemstone. Nah, ini dari tiger eye beads atau batu tiger eye namanya. Kemudian gemstone fashion jewelry. Jadi judul itu masukkan sesuai dengan produk yang kalian jual. Misal jual tas, bisa masukkan judul misalnya woman bag, shoulder bag atau yang lainnya ya. Dan maksimalkan untuk judul ini itu bisa menarik perhatian pembeli. Nah, misalnya ini juga bisa nih digunakan untuk menarik perhatian pembeli. 2 pieces crystal protection bracelet set. Nah, dia langsung menjual set dari gelang. Jadi dia jual 2 piece gelang, 2 piece set gelang. Jadi satu setnya itu ada 2 piece gelang. Di sini dia pakai kata-kata protection bracelet set. Jadi ini set gelang untuk proteksi dari kristal. Kemudian psychic protection bracelet set. Ini juga untuk proteksi fisik ya. Terus minimalist gift. Nah, ini bisa juga untuk hadiah minimalis. Empath gift, amethyst. Amethyst ini jenis batu ya. Jenis batunya dia masukin ke judul. Hematite ini juga jenis batu. Black tourmalinnya ini adalah jenis batu. Jadi di judul ini dia langsung mendeskripsikan mengenai berapa jumlah barang yang akan customer dapat ketika dia membeli produk ini, kemudian untuk apa produk ini fungsinya. Ini untuk proteksi, kristal proteksi, dan psychic proteksi. Terus dia juga bisa untuk hadiah, dan ini dia juga mencantumkan jenis batu ya, jenis batu di judulnya. Nah, ini bisa juga dicontoh. Jadi kalian menjelaskan apa sih yang didapat oleh customer, dan juga mungkin bisa dimasukkan mengenai jenis bahan dari produk yang kalian jual. Nah, untuk cara mencari judul ya, mencari inspirasi judul lah.
kita buka Etsy, misalnya tadi kita jual gelang ya, bracelet. Nah di sini kan ada muncul nih beberapa rekomendasi. Nah ini juga bisa dijadikan inspirasi untuk membuat judul. Misalnya ketika kalian mau jual gelang, itu bisa pakai kata kunci bracelet man, gelang untuk laki-laki, bracelet for woman, bracelet for dad, bracelet beads, charms for woman, gold, beaded, boho, set, box, dan lain sebagainya. Nah di sini juga bisa digunakan sebagai contoh ya, inspirasi ketika kalian ingin membuat judul ataupun teks. Nah kita coba bracelet charms. Nah ini ya contoh-contohnya. Ini menjual gantungan untuk gelang nih gitu. Jadi kalian juga bisa mencari inspirasi mengenai judul itu di kolom pencarian Etsy. Misal bag, shoulder bag. Nah ini shoulder bag for woman, ada come with warning PNG. Shoulder bag pattern for school letter strap small. Nah ini ya, ini bisa dijadikan inspirasi untuk membuat judul ataupun tag dari produk. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu mengisi mengenai detail produk yang akan kalian jual. Ini penting banget. Kenapa? Nih, aku contohin lagi, kita balik lagi ke yang tadi. Detail produk itu sangat penting buat customer. Jadi ketika customer membaca deskripsi produk ini, dia bisa ngeliat nih, ini produk ini detailnya seperti apa. Nah di sini dia menggunakan tiger eye gemstone 8 mm, menggunakan natural lapis lazuli 8 mm, little bronze beads. Nah ini adalah detail mengenai gelang yang dijual ya, ini detailnya. Terus kita coba lagi cari yang di sini. Nah ini dia detail produknya. Ini dia menjelaskan bahwa ini adalah handmade. Materialnya ada psychic gift, empath gift, reiki, healing crystal, black tourmaline 8 mm, ukurannya juga disebutkan, ukuran dari batunya juga disebutkan, dan jenis-jenis batunya juga disebutkan. Nah ini mengenai detail produknya, style minimalis, bisa dipersonalize, made to order. Nah jadi pastiin kalau kalian itu mengisi detail produk dari produk yang kalian jual. Oke, kita lanjut ke tips yang keempat, itu kita membuat deskripsi produk yang menarik perhatian pembeli. Maksudnya gimana? Oke, ini langsung nih. Oke, ini kita langsung aja lihat produk yang ini ya, dari Heart of Earth Crystals. Nah di sini deskripsinya ini dia pakai judul. Kalian juga bisa isi deskripsi pakai judul, tapi sebenarnya tidak direkomendasikan. Nah ini langsung di sini aja. The bracelets will be charged with healing Reiki energy specially for you upon purchase. Nah di sini dia mencantumkan metaphysical benefits. Nah di sini dia menjelaskan mengenai keuntungan, fungsi dari masing-masing batu yang dijual. Nah di sini kan, di sini ada 1, 2, 3 jenis batu ya. Nah di sini dia menjelaskan batunya apa dan fungsinya untuk apa. Nah di sini black tourmaline will cleanse, purify, and transform dense energy into lighter vibration. Jadi ini most powerful crystal for anxiety. Jadi untuk anxiety, kecemasan. Jadi ini batu black tourmaline-nya ini membantu untuk kecemasan, mengurangi kecemasan. Nah ini dia akan membersihkan energi yang terkurung di rumah dan tubuh kita, membantu untuk tertidur lebih cepat, lebih mudah, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Jadi dia menjelaskan manfaat dari masing-masing batu yang digunakan. Ini bagus ya, jadi sangat menarik perhatian pembeli. Jadi ketika pembeli melihat, oh ternyata fungsi batunya ini ya, untuk healing, untuk mengurangi stres, untuk mengurangi anxiety, kecemasan, dan lain sebagainya. Nah ini dia deskripsinya panjang banget, dia menjelaskan
masing-masing kegunaan dari batu yang digunakan. Oke, kita coba yang ini. Nah, ini ya. Ini yang tadi dari Kenly Design. Nah, di sini deskripsinya juga bagus. Kenapa? Karena dia mencantumkan mengenai size ya. Doubt about the size. Jadi karena customer itu mungkin kebingungan gimana nih cara untuk menentukan size gelang yang akan dipilih. Nah, di sini dia menjelaskan mengenai size dari gelangnya. Nah, di sini dia merekomendasikan untuk menambahkan 1,5 cm untuk mendapatkan gelang yang lebih pas, lebih kencang dipakai. Kemudian ini dia juga menambahkan 2 cm untuk normal sitting bracelet, jadi pemakaiannya normal, tidak longgar dan juga tidak terlalu kencang. Nah, ini untuk menambahkan 3 cm untuk mendapatkan gelang yang agak longgar dipakai. Nah, terus dia juga mendapatkan if there any question please contact us and we will gladly help you further. Jadi dia jika ada pertanyaan silakan kontak dan juga mereka akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pertanyaan yang masih kalian tanyakan. Nah, ini juga dia menjelaskan mengenai delivery time untuk US 3-6 hari, Australia 5-10 hari, Kanada 5-6 hari. Jika kalian ingin mengetahui berapa lama waktu delivery atau waktu pengiriman untuk negara kalian, silakan email kami. Nah, ini juga bagus ya. Jadi pembeli itu tidak ragu lagi untuk membeli produk dari toko kita karena sudah cukup jelas mengenai size, ukuran dan juga pengiriman gitu. Oke, lanjut ke tips yang kelima atau tips yang terakhir, yaitu kita menawarkan pengiriman gratis atau gratis ongkos kirim. Ini benefitnya, keuntungannya banyak banget dan juga bisa sangat-sangat menarik perhatian pembeli. Jadi ketika pembeli mau beli barang nih, kita aja deh misalnya di Indonesia, kita mau beli barang di Shopee, ketika kita lihat, wah gratis ongkir nih, pasti langsung pengen beli, ya nggak? Jadi gratis ongkir ini merupakan salah satu tips yang sangat bagus untuk menarik perhatian pembeli. Jadi usahakan ketika kalian ingin menjual produk apapun itu, berikan gratis ongkir ke seluruh negara. Terus gimana cara nanggulangin ongkir yang mahal nih kalau misalnya kalian kirim dari Indonesia? Kan ongkirnya bisa sampai 400 sampai 800 ribu. Kalau kita kasih gratis ongkir berarti otomatis kita rugi dong, karena kita harus nombok ongkir yang 400 sampai 800 ribu itu. Jadi gimana nanggulanginnya supaya kita bisa menawarkan gratis ongkir ke pembeli tanpa harus rugi. Nah, jadi itu namanya adalah subsidi ongkos kirim. Maksudnya gimana? Jadi misalnya kalian jual nih mouse untuk komputer, kalian jual dengan harga misalnya anggaplah 100 ribu, terlalu murah, 300 ribu untuk mouse. Nah, kalian misalnya ongkos kirimnya ternyata ke US itu sekitar 300 ribu. 300 ribu inilah, ongkos kirim inilah yang kalian tambahkan ke harga barang. Jadi harga barang kalian ini yang tadinya 300 ribu, kalian tambahin lagi ongkos kirimnya 300 ribu. Jadi kalian jual harga barangnya jadi 600 ribu. Tapi kalian menawarkan gratis ongkos kirim ya. Jadi harga barangnya mahal tapi dia gratis ongkos kirim gitu. Atau juga kalian bisa misalnya menawarkan gratis ongkos kirim ketika pembelian mencapai minimal $35. Nah, maksudnya gimana? Jadi customer kita ini harus membeli produk di toko kita dengan harga minimal $35, baru dia bisa mendapatkan gratis ongkos kirim. Sistemnya juga sama, jadi kalian tambahkan ongkos kirim ini ke harga produk. Jadi caranya tadi bisa langsung aja dengan menawarkan gratis ongkos kirim, atau bisa juga dengan ada minimal pembelian, minimal misalnya pembelian dengan harga $35 atau minimal pembelian 2 piece, 3 piece, 5 piece baru mendapatkan ongkos kirim. Gitu ya.
Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang mulai berjualan di Etsy. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di next video. One's a company, two's a crowd, three's a party coming.